Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab memuliakan ulama, tokoh dan lain sebagainya bagian keempat. Kemarin hadis yang dijelaskan belum selesai, bahwa yang menjadi imam itu pertama harus alim ilmu fikih. Yang paling alim ilmu fikih, mengerti tentang sah dan tidaknya solat, mengerti tentang sah dan tidaknya wudu, mengerti. Itu yang harus didahulukan menjadi imam. Kalau sama-sama pintarnya, ya harus yang lebih tua umurnya. Dan berikutnya yang sekarang, wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi. Sungguh tidak boleh mengimami orang lain dalam wilayahnya. Jadi maksudnya tidak boleh orang lain itu nyerobot, ya, nyerobot jadwal imamnya orang lain. Waktunya umpamanya zuhur, waktunya si Ustadz A umpamanya, Ustadz B tidak boleh nyerobot. Harus yang A yang menjadi imam. Apalagi numpang sholat di masjid di pinggir-pinggir jalan, karena dirinya merasa banyak santrinya, banyak ilmunya, tahu-tahu morong imami. Ini tidak boleh, sangat dilarang oleh Nabi Muhammad. Walaupun kita ini umpamanya yang numpang masjid di pinggir jalan itu santrinya puluhan ribu umpamanya, ya, kambingnya puluhan ribu, sapinya puluhan ribu umpamanya, ini numpang di masjid pinggir jalan, tidak boleh langsung morong-morong imami, tidak boleh. Harus mendapatkan izin dari yang ada di situ. Kalau diizini, kalau tidak nawar-nawari, ya jangan kemudian boleh nggak saya ngimami di sini? Tidak usah, diam saja, wis. Diam saja, tidak usah nyelonong nyerobot. Sama hal seperti ini urusan emik, ya, mik tahlilan atau apa, ya, tidak usah rebutan, ya, rebutan. Mau pimpin tahlil yasin rebutan, tidak usah. Ya kalau dikasih monggo, dikasih mik untuk mimpin ya monggo, gak dikasih jangan rebutan. Atau juga jangan borongan, jadi MC, tawasul, doa, ketibiin. Nah ini kurang pantas, ya, kurang pantas. Umpamanya kita ini menjadi tokoh, ya jadi MC, ya mimpin tawasul, ya mimpin doa, ini kurang baik, kurang baik. Ya kalau sudah jadi MC, tugas-tugas yang lain berikan kepada yang lain, tidak usah dimonopoli pakai ketibi. Kemudian wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Tidak boleh duduk, perhatikan baik-baik, tidak boleh duduk di rumah orang lain kecuali mendapatkan izin dari pemilik rumah.
Jadi assalamualaikum, jangan moro-moro duduk, tidak boleh itu. Secara akhlak yang baik tidak boleh. Walaupun kita umpamanya bunyainya, kiainya, ustadznya sama, tidak boleh langsung moro duduk di rumah orang tanpa izin tuan rumah. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Tidak ada jawab 3 kali. Assalamualaikum. Tidak apa-apa pulang ya. Kalau penting ya tetap dicari. Di depan dada cari ke belakangnya. Jangan kemudian moro duduk. Assalamualaikum. Sampai beranyeng. Ini namanya tamu kurang ajar ini. Jadi yang terbiasa begini. Kalau ingin akhlaknya seperti Nabi Muhammad. Ya berhenti. Kalau masuk ke rumahnya orang harus dapat izin dari tuan rumah, apalagi mau duduk di kursinya orang lain di rumahnya orang lain. Tidak boleh ya, harus dapat izin. Monggo ya torin lagi. Nah, baru boleh duduk. Kalau gak diaturi, diam berdiri saja. Ini akhlak ya, akhlak tata krama. Kadang dahulu salam, moro masuk dari depan nyebul budian ya. Rumahnya orang dibegitukan. Ada juga teman akrab ya, teman akrab sekali sampai sekarang tidak nyapa itu. Padahal sama-sama punya ilmunya itu. Sama-sama tokohnya di tempat itu, tidak nyapa. Sampai sekarang. Karena apa ya itu tadi, moro nyelonong ya. Dari akrabnya ya kemudian nyelonong membangunkan temannya yang ada di kamarnya. Ini bukan kamar pondok, ini kamar rumah ya. Dari situ kemudian ya, ada yang tersinggung, ada yang ini. Akhirnya sampai sekarang bertahun-tahun dia itu tidak nyapa padahal teman akrabnya ini. Ini kan hati-hati ya. Orang kadang tersinggung juga kalau sudah enak nyelonong depan, nyelonong belakang, dak permisi, dak ulu salam. Apalagi moro-moro duduk, apalagi di dapur lagi ada makanan, moro-moro dimakan, dak bilang sama orangnya, moro leder dimakan. Ini dak sopan ya. Tidak sama sekali diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang perempuan. Yang laki-laki moro-moro datang ambil rokok. Nah ini sama saja ya, tidak sopan. Jangan dilakukan hal seperti ini, karena ini akhlaknya orang-orang yang tidak baik. Hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu fa'aqdamuhum silman badala sinan. Dalam riwayat lain yang didahulukan itu setelah orang alim Al-Qur'annya, alim hadisnya, yaitu orang yang paling dulu masuk Islamnya. Sebagai ganti umur, yang didahulukan soal umur. Jadi dalam agama itu tidak terlalu dipentingkan soal umur, tapi lebih didahulukan soal ilmunya. Makanya yang diutamakan itu, yang paling utama pertama kali adalah ilmunya. Kemudian usianya. Dalam sholat loh ya, dalam sholat. Ketika mau sholat, mau dijadikan imam, maka yang dipilih menjadi imam orang yang paling alim, bukan orang yang paling sepuh. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Yang sepuh-sepuh jangan tersinggung. Ya memang begitu caranya. Yang paling alim walaupun dia lebih muda daripada yang lain. Kalau sama-sama alimnya, ya yang sepuh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain juga, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'atan. Dalam riwayat lain bukan begitu, tapi yang mengimami kaum itu yang paling banyak baca Qur'annya, kemudian yang paling banyak mengerti Al-Quran. Ini sebenarnya ya, riwayat-riwayat yang berbeda ini tujuannya sama, maksudnya sama,
cuman beda redaksi. Kenapa kok begini? Karena sahabat itu beda-beda. Ada sahabat yang cerdas, ada yang tidak cerdas, ada yang telinganya tajam, ada yang telinganya sudah remeng-remeng ya, agak-agak ada gangguan. Jadi begini akhirnya, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, satunya lagi wa fi riwayatin, riwayat lain, sama maksudnya, intinya cuman redaksi susunan katanya itu sedikit berbeda. Jadi kita ini kalau sholat di sini insya Allah sudah memenuhi standar yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang didahulukan pertama kali yang berilmu walaupun lebih muda. Kalau sama-sama berilmunya, ya dahulukan yang tua. Nah, ada di sini lebih alim, lebih tua, kok gak didahulukan? Nah, tunggu dulu siapa dia? Orang penduduk situ atau tidak? Kalau penduduk situ ya silakan. Tapi kalau penduduk tempat lain cuman hanya numpang sholat di masjid pinggir jalan, jangan nyerobot. Lihat dulu jadwalnya ya. Yang diutamakan adalah jadwalnya, siapa yang di situ sedang mempunyai jadwal. Walaupun tidak begitu alim, tidak begitu sepuh, tapi di wilayah itu dia mempunyai jadwal ngimami, yang lain tidak usah kepo ngerecok-ngerecok, apalagi nyerobot, tidak usah ya diam saja. Namanya numpang kok nyerobot. Nah ini tidak benar. Makanya kita ini semuanya itu ada ilmunya, tidak sembarangan untuk melaksanakan sholat, bahkan apalagi menjadi imam. Jangan kita kemudian terlalu pede ngimami, ya jangan ya. Sudah awam, kalau yang alim begitu tidak apa-apa. Kalau awam tidak ngerti batal yang mana, sah yang mana, itu tidak tahu, moro-moro ngimami. Ya jangan ya, batal semua nanti sholatnya ini. Ya jadi makmum saja ya. Jadi makmum saja, tidak usah PD terlalu tinggi. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.